jurusan FSP ya, Pak Samsul Asri, mungkin Bapak-Bapak tahu di S3-nya di umur 70. Beliau S3 tertua di Malaysia dan dapat penghargaan karena di umur 73 beliau wisuda ya, yang pertama wisuda. Luar biasa. Itu ada belum pun ada yang telat kalau sudah di Katulampa sendiri kita telat sah. Ada dari rumah ada telat. Selagi kita mau umur berapa aja bisa. Insyaallah. Jadi S3 di IKIP ada ya Pak? Gimana S3 di UNP ada. UNP ada di UNAN ada. Ya, UNAN. Muata masih lagi menyusun ya, lagi menyusun untuk meneruskan S3. Tapi kalau untuk dosen-dosennya rasanya sudah cukup, sudah ada beberapa orang profesor dan sudah banyak dokter-dokternya. Baru mulai ya. Tidak salah lagi saya sekali. Orang slide-nya bisa dilihat Pak ya? Bapak Ibu bisa ya? Bisa Pak. Oke. Oke, kalau kita mulai aja gimana Bapak Ibu? Sudah ada boleh, Pak. 19 orang, boleh ya? Boleh Pak. Boleh Pak. Makin cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Hari ini saya ditelepon oleh salah satu ketua, minta saya memberikan materi manajemen kualitas yang pertama ya. Dan Bu Lucy juga sudah menelpon saya, minta saya masuk dulu, baru nanti diteruskan Bu Lucy setelah meet. Nah, tapi biasanya saya terakhir. Kalau kita bertiga biasa Bu Eva, Bu Lucy dan saya terakhir. Tapi nggak apa-apa. Saya akan masuk dulu di bulan Ramadan ini karena ini juga sekali minggu Senin besok kita sudah nggak ketemu lagi ya, setelah itu habis hari raya.
Nah, Senin depan sudah libur rasanya. Sudah hari raya, sudah mau masuk libur hari raya. Oke, saya perkenalkan, nama saya Dr. Martos Peli. Saya ada dosen di jurusan teknik manajemen sipil. Selain itu saya juga ngajar di arsitektur dan saya juga mengajar di teknik ekonomi konstruksi atau quantitative surveying di Bungata, ya. Jadi saya 3 memberikan kelas di D3, S1 dan S2. Oke, ringkat. Ini nama saya, ya, asal saya tadi Pinang, Kepulauan Riau. Saya orang Riau, walaupun lahirnya sebetulnya di Padang, ya. Lahirnya di Padang, tapi saya lahir di Padang. Aslinya dari Padang, lahirnya saya di Tanjung Pinang, saya SD, SMP sampai SMA di Kepulauan Riau, baru S1 saya teruskan di Bungata. Jadi S1 saya arsitek di Bungata tahun 1993, selesai. Setelah itu saya lanjutkan manajemen konstruksi atau construction management, tapi saya ambil spesialisnya konstruksi surveyor di Universitas Teknologi Malaysia dan di tahun 1997. Setelah itu baru saya teruskan S3 saya di khusus mengambil konstruksi surveyor di Universitas Teknologi Malaysia, ya, tahun 2015 saya selesai. Jadi riwayat sedikit tentang pendidikan. Akhirnya saya orang Bung Hatta, ya, alumni Bung Hatta, cuma dapat kesempatan meneruskan sampai 2015 saya selesai S3 saya di bidang quantitative surveyor. Nah, riwayat struktural dari tahun 2002 sampai 2008 saya ketua jurusan teknik ekonomi konstruksi atau QS. Ini satu-satunya di Indonesia, ya. Jadi ini saya buka memang pada saat sampai S2 atau 97 itu selesai, saya lihat ada sesuatu yang lepas di sistem industri konstruksi yang ada di Indonesia, ya. Tidak sama dengan di Commonwealth atau daerah Eropa. Kita lebih banyak menganut sistem Belanda dan Amerika, ya. Jadi di sana justru sudah terspesialisasi arsitek, sipil, biaya, ya, orang quantity surveyor. Jadi tidak diambil keseluruhannya oleh satu orang. Beda dengan kita, ya. Kita Superman. Saya katakan kita Superman dalam satu konsultan, ya kita arsiteknya, ya kita sipilnya, karena kita juga menghitung biaya. Tapi di luar negeri sudah terpisahkan, dan saya melihat ini suatu peluang. Kenapa selalu sering terjadi permasalahan proyek, khususnya segi biaya. Nah, ini saya lihat di peluangnya, maka saya tertarik untuk mengambil quantity surveyor, dan tahun 2002 saya buka di Bungata, ya, alhamdulillah disetujui. Kita membuka satu-satunya jurusan QS di Indonesia sampai saat sekarang, ya. Di tahun 2002 saya ketua jurusan sampai tahun 2008. Itu saya juga sebagai ketua bidang pembangunan Yayasan Bungata dari 2014 sampai 2018. Nah, itu riwayat organisasi, saya pembina Ikatan Quantity Surveyor Indonesia, ya, yang disingkat dengan IQSI nasional tahun 2006 sampai 2021. Itu saya juga bidang sertifikasi dan pendidikan gabungan tekanan konstruksi Indonesia dari 2019 sampai 2022. Itu ketua bidang ini yang baru, ya, ketua bidang asisten quantity surveyor ASEAN AQSA, itu dari 2020 sampai 2024. Ini perkenalan singkat tentang riwayat saya, ya. Nah, memang kecenderungan penelitian saya lebih banyak tentang QS, ya, tentang manajemen, ya, tapi stressingnya lebih banyak ke quantity surveyor. Oke, kita masuk ke manajemen mutu. Sebelum kita masuk ke manajemen mutu, kita lihat dulu konsep manajemen mutu seperti apa, ya. Jadi secara konsep saya bagi ada 5 di sini. Definisi mutu, kenapa pentingnya mutu, dimensi mutu sebagai apa, perspektif mutu, dan sejarah perkembangan manajemen mutu. Nah, ini kita paham dulu, baru kita bisa nanti masuk ke dalam teknisnya. Nah, definisi mutu saya ambil dari pencetus mutu, ya, ada 4 orang pakar dan satu asosiasi, ya. Menurut Juran, ini pakar mutu, ya, mutu adalah kecocokan penggunaan produk atau fitness for use untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Disebut menurut Juran, inilah yang disebut dengan mutu. Sementara Crosby, ya, dari Inggris, kalau nggak silap saya, mutu adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan dan distandarkan.
Kalau dilihat mana yang betul, kedua-duanya betul. Yang satu tracing terhadap kepuasan, yang satu tracing terhadap standar. Dan yang ketiga, menurut Deming, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Ya, ya, Deming justru lebih stressing ke kebutuhan pasar dan atau konsumen. Jadi kalau tidak bermutu orang tidak akan membeli. Kalau tidak bermutu orang tidak akan stressing ke produk tersebut. Ya. Dan yang keempat menurut Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya atau full customer satisfaction. Nah, ya, jadi puas pelanggan maka mutu sudah tercapai. Nah, ini bisa diinterpretasikan ke bukan hanya proyek konstruksi tapi ke seluruh lini ya, baik itu dari bidang ekonomi, sosial maupun politik ya. Jadi keempat pakar ini semuanya tidak ada yang salah. Cuma stressing mereka berbeda-beda mengonotasikan apa itu yang dimaksud dengan mutu. Sementara asosiasi isi ya quality assurance yang mengatakan bahwa mutu adalah karakteristik produk dan feature yang memenuhi kepuasan pelanggan. Jadi hampir sama dengan ini pendapat Feigenbaum ya, bahwa mutu itu sebetulnya adalah bagaimana pelanggan itu puas terhadap produk-produk yang dilemparkan atau dikeluarkan ke pasar ya. Itu berkaitan definisi mutu dan semuanya benar ya, tergantung kita nanti di seksi mana dan tracingnya ke bidang apa ya. Jadi kita bisa menentukan arah dari konsep mutu ini. Ini definisi mutu menurut pakar-pakar yang menulis tentang mutu. Definisi mutu menurut ISO ya ada beberapa hal. Mutu adalah kondisi yang sehat dan tujuan untuk tujuan atau pemakaian. Ya, jadi kondisi yang sehat untuk tujuan atau pemakaian. Yang pertama untuk ISO. Yang kedua, mutu adalah keselarasan dan spesifikasi. Ya. Ya, jadi selaras, tapi kalau nggak ada spesifikasinya juga sulit kita menentukan bahwa itu berkualitas. Jadi mutu juga keselarasan dengan spesifikasi, bukan keselarasan tidak ada standar, tapi ada standar spesifikasinya. Yang ketiga, mutu adalah kebebasan dari segala kekurangan. Ya. Yang keempat, mutu adalah kepuasan pelanggan. Jadi puas berarti tercapai mutunya. Jadi ini bisa diinterpretasikan untuk semua lini ya, baik itu konstruksi maupun tidak konstruksi. Seterusnya mutu adalah nilai pelanggan. Kalau sudah bermutu pasti ya pelanggan akan membeli atau pelanggan akan mengambilnya atau pelanggan akan memilihnya, tidak terpengaruh berapa harga daripada material atau produk tersebut. Kalaulah sudah dia bermutu, pasti pelanggan akan mengejarnya. Dan yang seterusnya mutu adalah kredibilitas daripada produk. Yang terakhir mutu ada kebanggaan memiliki. Nah, ini lebih banyak di dunia ini apa namanya perdagangan ya. Jadi seperti umpamanya kalau kita mau menciptakan satu produk memang tidak akan segan-segan, akan sangat bangga dengan mutu kalau memang sudah tercapai. Jadi orang walaupun mahal seperti apa ya, contohnya pembelian tas, kalau ibu-ibu, kalau ada mutunya Laurent Blanc, bangga memiliki itu karena orang sudah tahu mutunya, kualitasnya akan lebih baik. Atau kita beli kendaraan yang Ferrari, sudah bangga karena memang mutunya tercapai dari segi keamanan, kenyamanan, dan seterusnya. Nah, seperti itu bagaimana memasukkan nilai mutu terhadap produk. Jadi ini definisi mutu menurut ISO ya, untuk standar ISO. Jadi ada beberapa hal berkaitan terhadap mutu, berkaitan dengan definisi yang sebetulnya tujuannya kemana yang mau kita ambil berdasarkan produk yang akan kita hasilkan. Karakteristik mutu, ya. Karakteristik mutu pertama adalah kualitas, adalah nilai konsumen. Kalau sudah berkualitas, pasti berapapun nilai ya, berapapun harga, dan ini merupakan kejaran daripada para konsumen. Jadi konsumen tidak akan sama Bapak Ibu ya, lagi ada kelas terus. Hah?
Ya, nggak berasa. Karakteristik mutu, pertama kualitas adalah nilai dari nilai utama dari konsumen. Jadi kalau sudah produk berkualitas, siapapun akan mengejar produk tersebut. Ya, jadi ini yang paling penting. Yang kedua, kualitas adalah nilai subjektif dan merupakan target yang bergerak. Ya, kualitas itu subjektif karena nggak bisa kita tentukan masing-masing orang karena memang dia tidak nilainya subjektif. Jadi kalau umpama sudah sekian banyak mengatakan bahwa itu kualitasnya yang terbaik, maka dia akan terbaik. Maka di sini dikatakan kualitas adalah nilai subjektif dan merupakan target yang bergerak, ya. Jadi kita harus mengejarnya, kita harus terus menguploadnya, kita harus terus merubahnya sampai Aduh, minta maaf Bapak Ibu, ini saya kedatangan kejaksaan dari Batu Sangkar. Jadi karena kebetulan saya juga sebagai tim ahli dari kejaksaan dan Kejati Sumbar, banyak proyek-proyek yang kita periksa berkaitannya dengan ini mata kuliah terhadap waktu dan biaya. Oke, nggak apa-apa. Kita ulang lagi, kita lanjutin lagi ya. Jadi karakteristik mutu pertama, kualitas merupakan nilai konsumen. Ya, makin berkualitas maka konsumen akan semakin banyak mencarinya. Yang kedua, kualitas adalah nilai subjektif dan merupakan target yang bergerak. Ya, jadi begitu orang bahwa kualitasnya terbaik, maka dia akan kejar orang. Ya. Yang ketiga, kualitas bukan merupakan biaya. Ini hati-hati, jangan dibilang mutu merupakan biaya, tidak. Tapi mutu akan menghasilkan biaya. Kualitas hanya bagaimana kita memanage suatu produk itu menjadi suatu hal yang terbaik. Dia bukan merupakan biaya. Ya. Yang keempat, peningkatan kualitas, saya katakan sama dengan peningkatan produktivitas dan sama peningkatan laba. Dia bukan biaya, tapi dia penghasil biaya. Kalau sudah berkualitas, produktivitasnya akan tinggi, maka peningkatan laba akan juga tinggi. Ya, itu yang keempat. Sementara yang kelima, kualitas hanya dapat dihasilkan bila semua orang dalam organisasi terlibat. Jadi kualitas nggak bisa. Begitu kita berbicara soal mutu dalam suatu organisasi, nggak bisa pimpinan aja yang berkoar-koar, oh kita harus melakukan memperbaiki kualitas kita harus melakukan program seperti ini, kita harus mengerjakan ini, tapi yang lainnya nggak mau tahu ikut, yang nggak ikut campur dalam proses pelaksanaannya, itu tidak akan jadi, ya. Karena kualitas ini dapat dihasilkan bila semua yang terkait terhadap organisasi itu terlibat dalam memajukan produk atau kualitas tersebut, ya itu pasti. Jadi kalau umpamanya dalam satu organisasi hanya pimpinan saja yang bergerak untuk menentukan kualitas sementara tidak didukung oleh karyawan-karyawannya, saya yakin tidak akan tercapai kualitas yang diinginkan. Dan yang terakhir, kualitas tidak dapat dikontrol. Ya, kualitas nggak dapat dikontrol. Ini karena dia subjektif. Tapi proses dapat dikontrol. Untuk mencapai itu perlu pengontrolan karena dia berkaitan dengan semua karyawan atau semua yang terlibat harus ikut berperan dalam meningkatkan kualitas tadi. Nah, ini karakteristik daripada mutu atau kualitas. Jadi, untuk mencapai suatu kualitas yang diinginkan, ya minimal ke semua penjelasan ini berkait terhadap mutu yang mau kita capai. Ini menyangkut terhadap karakteristik daripada dari segi mutu. Nah, ada 5 ciri kecocokan penggunaan daripada kualitas. Pertama, teknologi. Ya, jadi ini diperlukan. Teknologi yaitu kekuatan atau daya tahan daripada perencanaan kualitas yang kita inginkan. Ya. Yang kedua, psikologis, yaitu citra rasa atau status daripada bagaimana kita merencanakan dan mewujudkan suatu kualitas yang diinginkan. Yang ketiga, dia memiliki waktu, ya, yaitu keandalan. Nah, ini kadang-kadang lupa, ya, dari segi produk, ya kadang-kadang ya,
Dari segi konstruksi ya, kita larikan ke konstruksi. Dari segi waktu, kadang-kadang lupa. Keandalan-keandalan kita miliki, kadang-kadang begitu setelah tercapai produk, kualitas yang kita inginkan, kita lengah. Kita sudah merasa tercapai. Padahal untuk mencapai kualitas itu waktu ini selalu harus ada perubahan, selalu harus ada peningkatan. Ya, bukan sampai kita mencapai target lantas kita berhenti, tidak. Ya, tidak, kita akan terus berimprovisasi bagaimana tetap ya kualitas yang awal sudah tercapai dia akan lebih unggul kembali sehingga kita tidak bisa dikejar oleh pesaing kita atau kompetitor kita. Ini yang penting ya. Jadi banyak yang saya lihat yang ada di Sumatera Barat ya. Ada beberapa kontraktor yang saya pikir sudah cukup mapan termasuk konsultan ya, begitu sudah mencapai hasil daripada mungkin merasa sudah cukup sehingga tidak melakukan pemutakhiran daripada sistem yang akan dicapainya terhadap produk-produk yang dihasilkan daripada sistem konstruksinya, termasuk konsultan seperti itu ya. Jadi begitu dia sudah stagnan sampai keinginan yang ingin dia capai berdasarkan perencanaan, dia tidak melakukan upgrade kembali karena sudah tercapai. Nah, dia lupa bahwa kompetitornya ternyata itu menjadi lebih tinggi ya, karena kompetitor selalu melihat, selalu memantau bagaimana di kontraktor atau konsultan awal yang sudah mencapai kualitasnya itu langsung itu biasanya dipantau oleh kompetitornya, sehingga kompetitornya akan bersaing untuk minimal sama atau lebih unggul daripada yang bersangkutan. Jadi ini penting ya. Jadi saya masih ingat saya juga punya konsultan, mungkin Bapak Ibu pernah tahu saya punya PT M7 Sarana Konsultan ya, dari CV saya naikkan, saya upgrade jadi PT. Dan saya selalu begitu. Saya selalu katakan, oke, tahun ini kita punya target sekian, produk kita harus ini, kita harus punya keunggulan daripada konsultan yang lain. Tapi setiap tahun saya upgrade terus ya. Jadi saya tidak kayak konsultan, saya tidak menunggu proyek itu dari tender. Saya nggak mau menunggu tender, karena begitu kita menunggu tender kita akan berhadapan dengan banyak konsultan yang mungkin lebih unggul daripada kita, baik dari segi tenaga, alat dan seterusnya. Jadi saya buat suatu inovasi baru. Jadi kalau umpamanya proyek itu kan ada 2 triwulan ya. Jadi saya selalu kalau sudah selesai di triwulan pertama, saya buat suatu saya ajak staff saya untuk pergi ke daerah-daerah ya, kita pergi ke daerah, kita lihat dan kita mencoba mengeksplor daerah-daerah tersebut yang menjadi dasar atau konsep yang akan kita jual nanti kepada pemerintah daerah yang sebagai ini mereka sebagai apa namanya dasar kerja mereka ya. Jadi saya selalu kalau udah selesai, kita udah menang 2 proyek yang sesuai dengan target kita, kita nggak ikut tender. Kalau ikut tender pasti kita kalah dengan konsultan Jakarta, pasti. Otomatis konsultan Jakarta dari segi kualitas, dari segi tenaga dia akan lebih unggul, dari segi ini alat juga lebih unggul. Jadi saya nggak mau ikut tender, jadi nggak pernah ikut tender. Tapi saya jalan ke Solo, dari Solo kita coba mengeksplor daerah tersebut, apa kira-kira yang harus ditambahkan di kota Solo sehingga memang kota Solo itu akan lebih handal dari segi keunggulan kotanya. Setelah itu kita buat konsep-konsepnya ya, kita buat sketsa dasar. Lalu kita minta waktu presentasi ke wali kota. Nah, dari situ wali kota akan jadi program kerja mereka. Kalau jadi program kerja mereka, otomatis kita yang mengusulkan, pasti kita akan ditunjuknya sebagai konsultan. Nah, saya lakukan itu. Selama 5 tahun saya lakukan itu. Jadi memang saya ingin mengupgrade, jadi memang kualitas produk kita juga akan lebih baik. Jadi waktu ini penting ya. Jangan sampai kita sudah mencapai target yang kita inginkan, setelah itu kita diam, tidak ya. Waktu ini akan berjalan terus dan kita harus selalu upgrade kita punya sistem perencanaan kualitas kita ya. Jadi yang dari segi waktu ini kadang-kadang orang banyak yang tertinggal atau yang terlupakan. Yang keempat, kontraktual, yaitu adanya jaminan. Pasti ya, kalau nggak ada kontraktual gimana kita mau menjual produk-produk atau merencanakan daripada manajemen kualitas kita. Yang kelima, harus ada etika, yaitu sopan santun, ramah dan jujur. Ini yang paling penting ya. Jadi ini 5 ciri kecocokan penggunaan daripada mutu ya. Jangan sampai
kita punya teknologi, secara teknologi kita ada, waktu ada, tapi kita nggak punya etika, tidak punya sopan santun, main tabrak aja langsung, walaupun itu pesaing kita yang nggak mau seperti itu ya, nggak mau seperti itu, tetap kita ikuti etika-etika yang berlaku khususnya untuk manajemen kualitas. Kenapa pentingnya mutu? Nah, pentingnya mutu, pertama manajemen operasional. Dari manajemen operasional merupakan kebijakan atau strategi untuk meningkatkan daya saing. Yang pertama, ya, dari manajemen operasional merupakan kebijakan strategi untuk meningkatkan daya saing. Terhadap siapa? Terhadap kompetitor kita. Yang kedua, manajemen pemasaran. Ya, manajemen merupakan unsur marketing atau mix, ya, bauran pemasaran, ya, bauran pemasaran yaitu produk, harga, promosi, saluran dan distribusi. Ya, tapi kita tidak mengartikan sempit hanya untuk perdagangan, ya, tidak, ini juga bisa berlaku luas, ya. Jadi manajemen pemasaran dikonsumsi juga bisa, ya, dikonsumsi juga bisa. Bagaimana kita ini, saya katakan tadi, bahwa kita melakukan pemasaran terhadap perusahaan kita sehingga kita bisa terpakai, ya, oleh produk kita atau produk kita bisa terpakai oleh orang lain. Maka bisa dikatakan sini manajemen pemasaran merupakan unsur marketing mix, ya, saya katakan campuran apa bauran, ya, bauran pemasaran itu produk, menyangkut produk, harga, promosi, ya, itu saluran distribusi terhadap produk tersebut. Nah, definisi mutu, ya, ada 4 definisi mutu. Saya katakan di sini performance atau performa berkaitan dengan aspek fungsional produknya, ya, bagaimana aspek performa produknya yang berkaitan dengan fungsional produk yang harus jelas atau clear, ya. Yang kedua, features, ciri-ciri keistimewaan tambahan atau pelengkap dari produk tersebut. Yang ketiga, keandalan atau reliability, ya. Kalau nggak punya keandalan produk kita, orang lain nggak akan memakai. Karakteristik yang merefleksikan tingkat keberhasilan penggunaan produk yang kita inginkan. Dan yang terakhir, konformitas atau conformance berkaitan dengan tingkat kesesuaian dari pelanggan. Jadi ini definisi mutu ada 4, ya. Tergantung kita menggunakan ciri yang mana sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan organisasi, ya, atau perusahaan yang kita miliki. Jadi ada performance, ada features, ada reliability, dan ada conformance, ya. Jadi ini yang berkaitan terhadap dimensi mutu. Itu ada daya tahan, ya, produk kita harus punya daya tahan, kalau enggak tidak akan dikejar orang, ya, atau durability. Itu kemampuan pelayanan atau service ability, termasuk di sini adalah kesopanan, kecepatan, kompetensi, akurasi, dan seterusnya, ya. Itu etika, ya, harus ada etik. Termasuk di sini adalah keindahan, keelokan, kemulusan, dan seterusnya. Dan yang terakhir, kualitas yang dipersepsikan, ya, atau perceived quality berkaitan dengan perasaan pelanggan. Ya, ini semua menurut Griffin, ya, salah satu pakar daripada jadi ada 8 daripada dimensi mutu. Ada performance, ada performanya bagus, itu ada features, ciri-ciri keistimewaan tambahan daripada produknya harus baik, itu harus handal atau reliability, itu ada konformitas atau conformance, ya, berkaitan dengan tingkat kesesuaian yang dibutuhkan oleh pelanggan, itu memiliki daya tahan atau durability, kemampuan pelayanan, ya, kemampuan pelayanan memiliki kemampuan servis yang baik terhadap produk, ya, itu etika atau etik, termasuk di sini adalah keandalan, itu kualitas yang dipersiapkan atau perceived quality, ya, ini berkaitan dengan perasaan pelanggan. Nah, ini makanya kalau untuk dunia perdagangan industri, ya, nah, itu biasanya ini bisa lengkap semuanya. Maka mereka akan lakukan kontrol terus, kualitas dipersiapkan berkaitan dengan perasaan pelanggan, karena produk itu dibuat kuesioner terhadap hasil. Nah, itu sebetulnya itu yang betul, yang benar, ya. Itu kemampuan pelayanan servisnya seperti apa, ya. Dan itu bagaimana pelayanannya sopan atau tidak, ini akan berpengaruh terhadap dimensi daripada mutu yang kita inginkan, ya. Itu dimensi mutu pelayanan. Di sini ada 8 buah dimensi mutu pelayanan.
Yang pertama technical competence atau kompetensi teknis ya harus ada. Kalau kita menjual produk ya harus mempunyai kompetensi teknisnya terhadap produk tersebut. Ya, itu ada akses service, akses pelayanan seperti apa? Itu ada effectiveness atau efektivitasnya seperti apa dari mutu yang kita inginkan. Interpersonal relation itu hubungan interpersonal dengan pelanggan seperti apa? Ada efisiensi, ya, efisiensi terhadap mutu pelayanan, quantity of service atau kuantitas layanan, kelanjutan layanan juga terhadap mutu pelayanan. Ya, ini menyangkut bagaimana kontinuitas layanan kita terhadap pelanggan. Ya, itu harus ada safety, keamanan daripada produk dan amenity dan keramahan. Ini menyangkut pelayan-pelayan kita atau termasuk servis kita terhadap pelanggan. Ini adalah dimensi mutu pelayanan. Jadi ini yang dipentingkan atau diperlukan pelayanan yang baik terhadap pelanggan menyangkut mutu yang akan kita hasilkan terhadap produk yang akan kita jual. Ya. Jadi harus ada kompetensi teknisnya, ada akses pelayanan jelas, harus efektif mutu pelayanannya, dan itu harus ada hubungan interpersonal ya terhadap pelanggan, ada efisiensi, yaitu ada continuous of service, ada layanan kelanjutan pelayanan, itu ada keamanan dan keramah-tamahan daripada pelayanan. Ini dimensi mutu untuk pelayanan. Itu ada efikasi atau kegunaannya, ada appropriateness, kesesuaian dari produk, ada availability, ketersediaan daripada produk, ya, sampai ke affordability, kesanggupan daripada pelanggan untuk melainkan produk-produk yang kita hasilkan. Itu ada respect and caring, rasa hormat dan peduli ya terhadap pelanggan. Itu accountability, akuntabilitas, dan terakhir timelines, jangka waktu. Nah, ini jangka waktu, ini berkaitan jangka waktu tadi ya. Semuanya, setiap perencanaan dari manajemen proyek itu ada masanya, ada mutunya ya. Dia harus di-upgrade terus. Tidak sudah tercapai habis, tidak seperti itu ya. Kita harus upgrade terus. Kita pada saat perencanaan biasanya kita susun ini untuk mencapai jangka waktu kapan. Ya, setelah itu kapan kita mengupgrade-nya atau kita merubahnya. Nah, ini penting ya. Ini semua adalah dimensi mutu daripada pelayanan produk manajemen itu yang akan kita rencanakan ya. Dan perspektif mutu, perspektifnya pendekatan untuk mewujudkan mutu ada 5 ya, ada transcendental approach, ada product based approach, yaitu ada user based approach dan manufacturing based approach, yaitu value based approach ya. Jadi ada bagaimana transcendental tujuan insidentalnya, itu produknya, dasar daripada produk ya, itu pengguna produk, itu manufacturing atau industrinya, dan terakhir nilai ya. Jadi ada 5 ya, ada 5 pendekatan yang harus diwujudkan daripada mutu, dan ini tidak bisa dipisahkan satu-satu ya, semuanya saling terkait ya. Dasar produk, jadi penggunanya siapa, yaitu pabriknya di mana, nilainya berapa. Nah, itu harus jelas. Itu menyangkut terhadap perspektif daripada segi mutu. Nah, bagaimana evaluasi mutu? Nah, kita akan bisa coba buat manfaat, menurunkan biaya ya, manfaatnya menurunkan biaya, meningkatkan penjualan, meningkatkan kesetiaan pelanggan, dan meningkatkan daya saing sehingga dapat meningkatkan profitabilitas ya, kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Itu untuk generasi keempat, memperbaiki daya responsif ya, mempersingkat daur pengembangan produk baru, memperbaiki pilihan alat perlengkapan untuk membuat produk sesuai dengan rincian diinginkan pelanggan. Sementara di generasi ketiga, melakukan pekerjaan yang benar dengan tepat, memperkecil upaya terbuang pada kegiatan tidak peduli. Ini yang harus dilakukan pada generasi ketiga. Generasi kedua, ya, kerjakan dengan benar sejak pertama kali, memperkecil upaya sia-sia yang menghasilkan keluaran yang tidak memenuhi syarat. Di generasi pertama ya, untuk step pertama atau saya katakan generasi pertama, menghasilkan keluaran yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Landasannya adalah komitmen manajemen pelayanan, komitmen manajemen
mutu atau kualitas. Inilah evaluasi mutu yang harusnya terjadi. Yang pertama harus ada komitmen, itu dasarnya. Baru stepnya atau step pertama menghasilkan keluarkan yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya, dari komitmen ini kita akan tentukan kira-kira keluaran yang memenuhi kebutuhan pelanggan apa-apa saja. Setelah itu selesai, baru kita kerjakan dengan benar. Yang pertama kali memperkecil hal-hal yang menghasilkan keluaran yang tidak memenuhi syarat. Ya, itu harus kita singkirkan. Itu yang ketiga, ya, step yang ketiga atau ganti ketiga melakukan pekerjaan yang benar dengan tepat, memperkecil upaya terbuangnya pada kegiatan yang tidak perlu atau kita hindari pekerjaan-pekerjaan yang merupakan waste atau pembuangan ya yang dia tidak perlu. Jadi kita akan hindari itu, kita pilah-pilah. Dan yang keempat, memperbaiki daya responsif, mempersingkat daur pengembangan produk baru, memperbaiki pilihan alat perlengkapan untuk membuat produk sesuai dengan rincian yang diinginkan pelanggan. Nah, kalau sudah di generasi 3 kita sudah tahu kan melakukan pekerjaan yang benar, apa yang diperlukan. Setelah itu baru kita tentukan sesuai dengan memperbaikinya dengan daya responsif, dengan mempersingkat daur pengembangan produk baru. Kita bisa memilih alat, memperbaiki pilihan alat yang pasti, ya, atau yang tepat untuk membuat produk sesuai dengan rincian diinginkan. Maka terakhir nanti hasil yang kita akan capai, ya, dari manfaat produk yang kita akan capai, otomatis biaya akan menurun, ya, peningkatan penjualan akan terjadi, yaitu peningkatan kesetiaan pelanggan, ya, pelanggan akan setia dengan produk yang kita hasilkan, itu meningkatkan daya saing sehingga kita akan tujuan terakhir meningkatkan profitabilitas, mendapatkan keuntungan yang profit yang cukup. Pak, tanya Pak. Ya, iya. Tanya Pak. Silakan Pak Jan. Oke, manajemen mutu ini kalau kita bawa ke produk Pak, apakah ada masa expire-nya atau waktunya bisa terbatas Pak? Kalau di setting, Ya. apakah bisa di setting atau gimana nih Pak? Ya. Tergantung produknya. Kalau sifatnya makanan, pasti harus ada expirednya Pak. Tapi kalau umpamanya sifatnya bukan yang di barang ya, kalau barang sebetulnya expirednya menyangkut daripada ini pelanggan. Apa namanya? Masukan balik dari pelanggan. Ya, kalau umpamanya di situ maksud kita umpamanya kayak sepatu ya, sepatu trennya sudah menurut pelanggan trennya sudah tidak masuk tidak sesuai lagi, maka itu harus daur ulang. Itu yang expirednya di situ. Tapi selagi dia masih memberikan peningkatan grafik dalam segi pembelian atau penjualan oleh pelanggan, berarti nggak ada masalah, nggak perlu kita kembali daripada expirednya. Tetapi kalau sudah umpamanya kita menciptakan satu kondisi, ini kita perkirakan timeline-nya adalah setahun. Setahun itu ternyata masih juga di ini ya, memberikan tren peningkatan daripada kebutuhan pelanggan, maka nggak perlu kita tutup expirednya, maka kita lepaskan. Mungkin kalau umpamanya perusahaan yang cerdik hanya ditambahkan pernik-pernik daripada produk tersebut, tetapi sebetulnya ininya sama. Paham maksudnya? Jadi kalau dia timelinenya 1 tahun, dalam 1 tahun itu ternyata itu tetap merupakan keunggulan dari keinginan pelanggan, maka kita akan maksudnya expirednya itu akan bisa kita teruskan, kita nggak katakan itu expired, tidak kita katakan expired. Tapi begitu pada timeline 1 tahun, tidak sampai 1 tahun dia sudah tidak memiliki keunggulan daripada keinginan pelanggan, maka kita anggap itu sudah stagnan. Kita harus daur ulang lagi produk yang kita hasilkan. Saya begitu. Bisa di ini ya, jadi. Ya Pak. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ya. Bisa langsung, ya, takut nanti saya udah kejauhan nanti baru tanya ya masalah yang dipresentasikan. Oke. Nah, ini mungkin terakhir ya, slide terakhir, jadi ada perkembangan manajemen mutu. Ya, saya coba membagi-bagi sejumlah tahun sebelum tahun 1930 ini biasa orang baru mengenal quality inspection atau pemeriksaan terhadap mutu saja. Ya, kita hanya memeriksa.
Pada tahun 1940 sampai 50 quality control lebih ditingkatkan, manajemen mutu lebih ditingkatkan, lebih banyak ke kontrol, kontrol, Pak. ya, mengawasi atau mengendalikan mutu. Tahun 1951 sampai 54 itu terjadi perubahan terhadap manajemen mutu, pengendalian yang dibutuhkan, bukan quality control, itu pengendalian mutu statistik. Dari 60 sampai 70 berkembang menjadi quality assurance atau jaminan. Jadi lebih penting sebetulnya quality assurance daripada statistical quality control atau pengendalian mutu. Dan sampai dari tahun 80 sampai sekarang maka berubah perkembangan mutu ini menjadi total quality management atau pengendalian mutu terpadu. Jadi semua terangkum di dalam total quality management atau TQM. Ini yang TQM ini tidak hanya berlaku untuk industri ya barang, tetapi juga untuk dunia industri konstruksi. Ya, ini perkembangan daripada manajemen mutu atau manajemen kualitas. Ya, kalau umpamanya lebih dikenal untuk dunia konstruksi, orang katakan dengan TQM ya, Total Quality Management. Tapi khusus untuk konstruksinya. Ya, di quality inspection apa yang distressingkan yaitu produk diperiksa, diukur, diuji, dan dinilai serta dibandingkan dengan syarat yang telah ditetapkan. Ini yang dilakukan quality inspection di tahun pertama. Di quality control dikembangkan. Ada penetapan standarnya, menilai derajat pemenuhan standar, melakukan tindakan-tindakan koreksi terhadap kesalahan, ya. Jika terjadi penyimpangan, yaitu merencanakan penyempurnaan terhadap penyimpangan tadi. Ini di tahun 40-an ya, lebih banyak kontrol tentang itu. Ya, di tahun 50-an ya berkembang di statistical quality control lebih banyak menemukan dan menganalisis varian-varian atau variasi-variasi dari produk dengan tujuan membuat variasi sekecil mungkin. Ya, sekian banyak variasi yang yang dikembangkan, lebih banyak dikontrol dengan tujuan untuk membuat variasi yang sekecil mungkin sehingga tidak mengurangi terjadinya pembaziran daripada produk. Ya, di quality assurance lebih stressing ketiga hal: sistem manajemen mutu yang efektif, pemeriksaan secara berskala atas, pelaksanaan sistem untuk memastikan sistem efektif. Yang terakhir, peninjauan berkala terhadap sistem secara kesinambungan atas dasar permintaan yang terus berubah. Ya, karena memang permintaan pelanggan tidak pernah sama setahun dari tahun pertama dan setahun seterusnya. Dan di TQM, ya di TQM ada 4 hal juga jadi tujuan utama TQM. 1, memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang pertama, mencapai tujuan organisasi dengan cara yang paling efektif dan efisien. Bukan hanya pelanggan, tapi di organisasi perusahaan juga dipertimbangkan. Yang ketiga, memaksimalkan potensi seluruh karyawan. Nah, ini 4-nya TQM. Ya, karena tadi sudah dijelaskan tidak mungkin total quality management ini bisa berjalan dalam satu perusahaan kalau tidak semua pelakunya ikut serta melaksanakannya. Maka di sini dilihat. Jadi di TQM ini sebetulnya ide-ide karyawan yang berngas itu memang betul diambil dan diangkat. Makanya tidak kadang-kadang karyawan yang mempunyai ide-ide yang baik itu akan cepat naik sebagai posisi yang teratas dalam organisasi. Ya, karena memang di sini kita selalu memaksimalkan potensi seluruh karyawan. Yang terakhir, secara terus-menerus penyempurnaan mutu dilakukan. Ini di quality management. Ya, makanya timeline berjalan terus. Kalau umpamanya sudah mencapai, bukan hanya diam, tapi dia akan perusahaan-perusahaan lainnya. Ini yang total quality management. Saya pikir sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Karena masih ada 1 slide lagi. Pak, nih, saya tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Agak masih penasaran atau kalaupun pertanyaannya tidak pada tempatnya nih, mohon dimaklumi, Pak. Kalau misalnya manajemen kualitas kita terhadap suatu barang itu, kalau dibawa ke manusianya, Pak, mungkin sangat bagus ya, Pak ya. Kita mendapatkan manpower yang kualitasnya oke ya, Pak. Kalau misalnya kalau kita bawakan ke suatu barang, Pak, misalnya kita menciptakan satu produk, tahannya itu misalnya 5 tahun atau 10 tahun, apakah perusahaan tidak rugi itu, Pak?
tentu orang yang akan belinya tentu ini Pak, tidak bertukar barang yang mau di ininya karena sudah tahan 10 tahun ini Pak. Kalau untuk ke manusianya mungkin sangat bagus Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Kalau kualitas barang itu sangat-sangat bagus gitu Pak. Kalau dari segi bisnisnya. Ya, ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ini lebih banyak ke industri ya. Industri bukan konstruksi, lebih banyak ke perdagangan. Tapi saya ingat waktu saya pergi ke India. Saya pergi ke India, ternyata rencana manajemen mutunya itu timelinenya tidak lebih daripada 1 tahun. Tidak lebih 1 tahun. Karena memang yang pertama mereka mungkin melihat kualitas dari bahan baku itu memang KP-nya hanya maksimal 1 tahun. Jadi mereka hanya merencanakan 1 tahun dan setiap 1 tahun itu mereka evaluasi dengan melakukan success study. Mereka buat kuesioner ke pelanggan bagaimana hasil apa. Walaupun pelanggan mengatakan itu masih dikatakan top ranking ya untuk sepatu yang dihasilkan. Tapi mereka khawatir kalau umpamanya kalau hasil daripada success study-nya dikatakan memang itu masih top dan memang ternyata sampai 3 tahun itu orang masih mencari itu. Tetapi kan pelanggannya pelanggan terbatas. Terbatasnya begini. Awalnya ini untuk seluruh pelanggan seluruh dunia, akhirnya hanya terbatas orang yang senang dengan produk itu saja. Secara umum memang dia terjual, tetapi untuk sektor sebagian orang-orang yang memang cinta terhadap merek itu. Sementara yang lain tidak. Tapi dia tidak rugi. Memang segmen dia bukan untuk ke Eropa, segmen dia untuk ke Asia. Nah, di Asia terpakai, tapi di Eropa dia nggak bisa bersaing. Akhirnya ya dia upgrade lagi, ya justru stok lama itu diambil dan didaur ulang lagi dan dia hanya tambahkan pernik saja. Daripada desain itu yang umpamanya desain naik lah, ada tulisan naik itu warnanya dibedakan dikasih apa, tapi sebetulnya bahan bakunya sama. Nah betul, kalau dikatakan dia bisa produknya sampai 5 tahun, saya katakan ya sebenarnya rugi dia. Yang Pak John katakan tadi sebenarnya rugi. Sampai segitunya produk sampai 5 tahun dia tidak bisa mengembangkan yang lain, akhirnya stagnan dia punya desain. Ya, jadi saya lihat di sana, jadi waktu saya lihat itu memang dia produk yang sudah akhir, maksudnya yang mereka rencanakan itu kalau nggak salah 1 tahun mereka kembangkan lagi bentuknya yang lain. Yang tidak laku itu mereka ambil lagi, ya yang akhir mereka daur ulang lagi. Saya nggak tahu di bagaimana sistemnya. Itu dia ciptakan, tapi bahan bakunya sama. Dia ciptakan cuma bentuknya saja yang berbeda. Sehingga itu memberikan model yang lain dan pelanggan bukan hanya pelanggan yang setia, maksudnya pelanggannya ya sama dengan kita. Kalau kita sukanya mobil antik kan tidak semua orang yang senang. Jadi ada komunitasnya aja yang suka. Jadi komunitas itu membeli walaupun dari segi perencanaan yang dibuat oleh perusahaan memang dia keluarkan umpamanya 10 unit dalam 1 tahun ini dan itu memang terjual habis. Tapi dia nggak bisa mendapatkan pelanggan baru yang bukan komoditas dari mobil-mobil antik tadi. Sama dengan sepatu itu juga yang Bapak bilang tadi. Ya, dibuat sampai 5 tahun. Rasanya mungkin komunitas orang yang senang dengan itu saja yang mau pakai. Yang lain ragu. Akhirnya dari segi mungkin keuntungan yang harusnya bisa 4 kali lipat, yang akan bisa 4 kali lipat, cuma ya dikatakan rugi enggak, dikatakan untung, juga akan untung yang nggak terlalu banyak untung karena komunitas tertentu yang membelinya. Nah, jadi biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan besar, Pak John, itu tidak ada yang lebih dari setahun. Setahun pasti diupgrade, setahun pasti diupgrade. Jadi samalah kayak umpamanya handphone. Nah, handphone luar biasa, tidak setahun kan. 3 bulan udah keluar yang baru, 3 bulan udah keluar yang baru karena memang mereka mencoba mempengaruhi konsumen lain. Jadi bukan satu komunitas konsumen saja, tapi dengan produk baru konsumen yang awal akan mengetahui produknya sangat bagus. Berarti solusinya Pak sesuai Pak, harus diperbarui terus ya kan. Jadi ya, betul. Perputaran bisnis itu atau uang itu berjalan. Ya, betul. Ya.
Ya. Pak. Mungkin terjawab, mungkin itu bisa saya sampaikan. Ya. Silakan kalau masih Pak. ada. Kita sampai jam 3 kan, masih ada berapa menit lagi? Tak sebetulnya saya sudah capek juga sih. Oke, masih ada? Ada yang mau bertanya? Kalau enggak, saya mau share. Lanjut dulu, Pak. Oke. Ini saya stop dulu ya. Oke, sama total quality management. Oke, kita akan masuk ke TKM ya. Garis besar TKM ada berapa kita akan bahas nanti perkenalan dulu TKM dan industri konstruksi ya. Karena kita di MK ya, kita banyak nanti tentang industri konstruksi, development TKM. Manfaat dari total quality management, kesulitan dalam menerapkan TKM seperti apa dalam dunia konstruksi. Jadi dalam industri konstruksi ini sulit sebetulnya menerapkan TKM karena dia bukan industri barang dan ini ya, maksudnya industri perdagangan, jadi agak sulit. Bukan produk yang kita produk, tapi produknya bukan untuk semua orang. Jadi memang agak sulit dalam penerapan jika tidak dibantu sama-sama secara keseluruhan oleh karyawan. Ya, nanti kita akan lihat itu ada implementasi TKM seperti apa, via TKM dan isu konstruksi, kemitraan dan isu konstruksi, sampai dengan nanti ringkasan. Oke, kita masuk ke perkenalan. Ya, perkenalan. Industri konstruksi berbeda dari industri manufaktur. Nah, ini ya, yang beda. Di mana TKM telah membuktikan keefektifannya dengan cara membuat pengembangan TKM lebih menantang, ya, total quality management. Ya, kalau manufaktur kan yang kita ceritakan tadi, ya, kalau nggak laku dalam batas waktu ini bisa diperkirakan dia langsung tarik semua produknya buat yang baru. Tapi kalau industri konstruksi nggak bisa, ya, karena kita menjual produk yang nggak bisa dirubah-rubah, ya, nggak bisa dirubah-rubah karena gedung nggak bisa dirubah-rubah. Itu berapa masalah konstruksi seperti fluktuasi pemerintah atau steady state, ya, menimbulkan kesulitan dalam penerapan TKM. Nah, ini belum apa-apa sudah ada masalah, ya. Jadi masalah konstruksi seperti fluktuasi pemerintah, kalau pemerintah nggak ada duit, ya susah, pembangunan tidak akan bisa berjalan. Nah, ini juga salah satu masalah, ya. Makanya saya katakan di sini masalah konstruksi itu berkaitan dengan fluktuasi, ya, pemerintah atau kondisi pasar, menimbulkan kesulitan dalam penerapan TKM, dan TKM hanya dapat membantu organisasi untuk mengatasi fluktuasi tersebut. Nah, TKM itu dimulai di standar Inggris, ya, BS 4778 mendefinisikan TKM sebagai satu filosofi manajemen yang merangkul semua aktivitas melalui mana kebutuhan dan harapan pelanggan dan masyarakat dan tujuan organisasi dipenuhi dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya dan memaksimalkan kontribusi semua karyawan dalam dorongan kelanjutan yang untuk perbaikan. Sementara American Society of Quality, ya, ASQ, mendefinisikan TKM sebagai pendekatan manajemen sebagai sebuah organisasi yang terpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan mengarah pada keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan manfaat bagi semua anggota organisasi dan masyarakat. Nah, ini TKM menurut beberapa standar di Eropa, ya, dan di Amerika. Tujuan TKM. Tujuan dari TKM satu mencapai kepuasan pelanggan, yang kedua efektivitas biaya, ya, puas tapi biayanya efektif. Itu yang diinginkan, itu yang sebenarnya yang benar. Yang kedua, fokus pada peningkatan proses, keterlibatan dan pelatihan pelanggan atau pemasok. Nah, ini tujuan daripada TKM, ya. Jadi kita bagaimana pelanggan yang kita harapkan puas, tetapi biaya yang kita hasilkan tidak terlalu besar. Itu kita fokus ke peningkatan proses, ya, proses yang kita perlu tingkatkan, keterlibatan dan pelatihan pelanggan serta pemasok. Nah,
TKM dalam industri konstruksi, kalau dalam industri konstruksi seperti apa? Industri konstruksi tentu membingungkan TKM dan quality control, ya, dan quality insurance. Dipercaya bahwa kebutuhan terhadap standar QA atau quality insurance ada semua penerapan TKM pada proyek konstruksi, ya. Jadi memang total quality management ini ya karena kita bukan manufaktur ya, kadang-kadang sulit kita menentukan perencanaan karena memang yang bekerja dalam suatu industri konstruksi itu tidak hanya karyawan kita tapi ada pihak lain ya, seperti supplier ya, pemasok dan seterusnya. Jadi kita kadang-kadang ingin membuat TKM terhadap industri konstruksi kita, tetapi kita tergantung juga terhadap supporting dari pihak luar. Dalam pengertian supporting pihak luar ini maksud saya dari subkon ya, subkon ataupun yang bukan karyawan kita ya. Itu yang agak-agak rumit karena total quality management memang harus dijalankan oleh semua karyawan ya. Makanya di sini dikatakan industri konstruksi cenderung membingungkan TKM dan visi maupun quality assurance. Ya, dipercaya bahwa kepatuhan terhadap standar quality assurance semua adalah penerapan dari TKM dalam proyek konstruksi. QA dan QC diterapkan selama implementasi proyek, sementara TKM adalah filosofi strategi yang diadopsi oleh suatu organisasi dan diterapkan secara berkelanjutan bahwa jika organisasi sedang menunggu atau melakukan proyek baru. Nah, ini bedanya. Jadi kalau QC atau QA ada implementasi proyek, sementara TKM menggunakan filosofi strategi, jadi lebih banyak strategi daripada perusahaan ya yang diadopsi oleh suatu organisasi dan diterapkan secara berkelanjutan bahkan jika organisasi sedang menunggu atau melakukan proyek baru. Ini TKM dalam industri. Ya, elemennya apa saja? Ya, ada pelatihan. Ya, elemen dari TKM ada pelatihan, ada komunikasi yang baik terhadap semua lini, ya, baik dari project manager ke set manager ke ininya ya mandor pekerja dan seterusnya ya, itu harus ada komunikasi yang baik ya. Itu ada manajemen komitmen. Nah, masing-masing divisi harus punya komitmen, kalau tidak TKM tidak akan berjalan dalam proyek konstruksi. Itu ada keterlibatan pemasok. Nah, ini saya katakan bagaimana kita mau mengatur pemasok sementara dia bukan karyawan kita, tapi dia harus menjalankan perencanaan TKM kita. Ini agak rumit ya. Itu ada kerja tim, ya kerja tim masing-masing elemen mempunyai kerja tim yang baik. Itu ada kepuasan pelanggan atau kepuasan owner terhadap hasil yang kita hasilkan. Ya, itu ada perbaikan terus-menerus, peningkatan proses, fokus pada karyawan. Ini siklusnya ya. Pelatihan kita harus lakukan pelatihan tukang terhadap safety, terhadap penjaminan mutu seperti itu terhadap proses kerja dan seterusnya. Itu kita harus komunikasikan. Nah, ini berputar terus ya, berputar terus. Memang dalam hal ini di dalam dunia konstruksi yang paling rumit adalah keterlibatan pemasok ya, karena keterlibatan pemasok itu kita kan nggak punya kontraknya hanya kontrak dari material ya, pemasok AC, tetapi pekerja mereka kita hanya kontrak dalam segi kontrak saja. Nah, bagaimana kita mau men-TKM-kan program kerja kita terhadap karyawan AC tadi, sementara dia bukan karyawan kita. Ini masalah dalam TKM, tapi itu harus dilakukan untuk akhirnya kita memberikan kepuasan terhadap user atau pemilik project ya. Jadi ini siklusnya. Nah, pelatihan, bagaimana pelatihan haruskan? Kita buat program pelatihan harus menargetkan semua orang dalam organisasi, karena kualitas di bawah TKM adalah tergantung jawab, merupakan tanggung jawab setiap orang ya. Jadi bukan organisasi tapi setiap orang ya. Jadi umpamanya untuk ahli mechanical ya yang bertanggung jawab ada orang mechanical, untuk ahli plumbing yang bertanggung jawab orang plumbing, arsitektur orang arsitektur, tapi dia menjadi satu kesatuan dalam proses TKM tadi. Jadi itu yang harus kita latih sama-sama untuk mencapai kualitas mutunya ya. Jadi maksud saya pekerjaan arsitektur yang betul-betul mutunya tercapai. Pekerjaan ME listrik harus betul-betul tercapai sesuai dengan standar, karena standar sudah ada, tinggal SOP kerja yang perlu kita terapkan sehingga dia betul-betul mencapai mutu waktu dan biayanya.
Yang kedua, semua karyawan dari manajemen puncak hingga tenaga kerja harus memahami kebutuhan akan TKM. Nah, memahami apa itu TKM dan cara kerja serta hasilnya. Ini yang sulit kan. Sudah dilatih ya namanya karyawan ya, kadang mencari yang simpel saja. Padahal tidak, dia semuanya harus betul-betul paham tentang apa sih yang mau dia kerjakan dan apa yang mau dia capai. Ya, kalau tidak akan tercapai pelatih kayak ya ini kan yang rumitnya umpamanya karyawan kalau karyawannya memang punya etos kerja yang baik memang dia akan paham terhadap kebutuhan TGM daripada perusahaan, dia akan lakukan dengan tulus ya. Kalau enggak ya ini yang sulit ya. Kalau kalian oke, kalau pekerja bagaimana kita, karena biasanya di dunia konstruksi pekerja ini kan selalunya bukan menjadi karyawan tetap, kapan ada proyek ambil ya. Dan tidak yang tetap itu sampai level mandor-mandornya lah. Tapi kalau pekerjaannya nggak serautan, oh ada proyek di sini ya kita ambil orang sini. Nah, sulit juga mau melatihnya ya. Tapi kalau umpamanya minimal mandornya ya bisa kita latih karena dia menjadi karyawan tetap kita. Ya. Itu yang ketiga, program pelatihan harus mencakup analisis sebab akibat, pemecahan masalah, komunikasi dan interaksi interpersonal, metode statistik dasar, biaya pengukuran kualitas, dan pengumpulan evaluasi informasi kuantitas. Ini penting ya. Jadi pelatihan tidak merupakan pelatihan sekedarnya, yang umpamanya kita ambil pelatihan K3 memang sampai level pekerja dan itu. Nah, kita tahu kenapa perlu ada pelatihan K3 ya, sebabnya apa? Karena pertama mungkin dituangkan di dalam undang-undang ya, dunia konstruksi harus ada K3 keselamatan kerja. Nah, sebabnya kalau terjadi kecelakaan apa akibatnya? Perusahaan akan mengeluarkan duit sekian banyak untuk proses kecelakaan yang terjadi. Nah, ini kan berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan. Nah, itu harus yang seperti itu yang diberikan pelatihan. Jadi bukan pelatihan lepas, tapi dia kenapa kita lakukan pelatihan tersebut, kita harus beritahukan ke karyawan dan kenapa ini sebabnya dan ini akibatnya. Ya. Jadi pemecahan masalah tim. Nah, kalau umpamanya ada masalah di lapangan, bagaimana proses pemecahan masalahnya? Ya, komunikasi dan interaksi interpersonal masing-masing tim dan seterusnya. Itu sebetulnya yang perlu dilatih, dilakukan pelatihan. Bukan pelatihan tentang membuat ini, membuat enggak, itu enggak ada sebab akibat CGM ya. Itu pelatihan harus bersinambungannya sampai selesai. Ya mungkin ada karena karyawan 1000 ya, dunia konstruksi kalau kita buat apartemen besar karyanya akan banyak. Ya mungkin 50 orang pertama, 50 orang tua. Nah, pertama ini itu dasar K3, besoknya naik bukan dasar lagi ya, udah media K3 diberikan sampai betul-betul untuk K3 yang paling standar yang diakui oleh OSHA ya tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, itu harus betul-betul di ini. Bukan ya mungkin sebagian pimpinan beranggapan ngapain sih gladian itu untungnya hanya untuk karyawan, setelah itu nanti kalau udah dapat dia lari, dia lepas, itu enggak ya. Jadi kita melakukan pelatihan itu memang utamanya untuk karyawan ya. Kita jangan berpikiran bahwa nanti karyawannya sudah pintar lah tuh lari dari perusahaan kita dia masuk ke perusahaan lain karena gajinya lebih, enggak ya. Bagaimana kan walau bagaimanapun dari segi kalaupun dia lepas ya, dia masuk ke perusahaan lain, nama perusahaan kita tetap di atas karena pada saat wawancara akan kita apa Anda lepas di sana mungkin dari segi biaya, tapi dari kualitas mutu daripada karyawannya itu sudah ditetapkan bahwa memang karyawan dari perusahaan A itu memang berkualitas sangat baik ya. Mungkin dari segi biaya yang ininya kurang ya, mungkin salarinya kurang atau bisa juga di question mark kenapa dia pindah ya, bisa jadi sebetulnya sudah standar dibayar itu karena memang yang bersangkutan ingin mendapatnya yang lebih, tapi dari segi pemanfaatan karyawan dia berguna bagi orang lain juga, itu sudah ini yang baik ya bagi suatu perusahaan dalam proses memberikan pelatihan terhadap pengembangan kemampuan karyawan. Itu komitmen manajemen dan kepemimpinan. Nah, kita harus kalau untuk membuat TGM harus ada komitmen manajemen dan kepemimpinan. Jangan nanti yang karyawan berkomitmen sementara manajemennya nggak berkomitmen. Ini akan rumit juga untuk menjelaskan TGM. Ya. Jadi sebelum komitmen manajemen harus memiliki pemahaman dulu tentang TGM dulu.
apa sih yang diinginkan dari total quality management dari perusahaan konstruksi kita. Itu harus paham dulu pimpinan, kalau enggak ya gimana meneruskannya ke karyawan. Ya. Yang kedua, begitu manajemen berkomitmen pada TKM, manajemen akan menyediakan sumber daya, waktu, uang yang diperlukan untuk melakukan perbaikan. Ini penting ya. Jadi ini sebenarnya bisa diterapkan di dunia konstruksi, apapun bidangnya, mau di kontraktor, konsultan, dan seterusnya itu bisa dilakukan. Yang ketiga, manajemen senior dalam bentuk komite pengarah mutu untuk perlu menyusun pernyataan visi dan pernyataan misi. Ya, biasanya yang senior ya, maksudnya bukan karena ya, memang pengambil keputusan ya sudah tua-tua, itu bisa yang tua dan penting punya pengalaman yang lebih, kita angkat sebagai senior untuk menjadi komite pengarah mutunya. Karena kita ingin menghasilkan biasanya TKM ini ujung-ujungnya memang bagaimana kita memberikan tambahan profit terhadap perusahaan kita, dan perusahaan kita memang dikenal orang terhadap kualitas daripada pekerjaan. Ya kalau sudah kualitas tercapai pasti ujungnya ke keuntungan ya. Jadi biasanya senior-senior akan lebih paham. Yang keempat, mereka harus menyebabkan perubahan dan tidak terus melaksanakan kebijakan dan mengatasi sistem organisasi yang ada. Ya. Jadi pimpinan atau manajemen perusahaan dia harus sebetulnya yang menyebabkan perlunya terjadi suatu perubahan terhadap kebijakan yang ada dalam perusahaan. Ya, kalau umpamanya sudah cukup dengan apa yang didapat setiap tahunnya ya susah. Kalau kan biasanya ada pimpinan seperti itu ya. Ada direktur, ya udahlah target kita kan hanya 1 miliar aja setahun dan tercapai sudah cukup. Gitu ya, nggak ada keinginan untuk mengembangkan perusahaan. Ya. Karena itu kita jumpai. Ya. Jadi saya masih ingat dulu waktu buka konsultan itu sekitar tahun 94, kita beli perusahaan teman, tapi kita upgrade, kita ingin maju, dan kita punya target, pokoknya setiap target itu naik terus. Ya, nanti 94 target kita waktu itu masih kita punya duit di akhir tahun 400 juta. Tahun besok kita naikin jadi 600, tahun sampai kita punya target 1 tahun itu kita harus punya duit di konsultan ya, ini bukan kontraktor, konsultan saya bukan kontraktor. Kita harus punya target 1 tahun itu kita harus punya 3 miliar. Nah, bagaimana caranya? Itu yang tadi kita nggak ikut tender, kita kemana-mana, kita buat sistem, kita harus presentasi ke sana, kita cari. Nah, memang membutuhkan uang dan waktu ya, tetapi hasilnya sesuai dengan apa yang kita targetkan. Itu yang jadi harus ini saya katakan harus direktur atau pimpinan atas mereka yang punya berkeinginan untuk melakukan perubahan. Kalau tidak ya tidak akan terjadi. Ya kita akan cukup dengan apa yang kita miliki. Ya. Jadi sama dengan yang sekarang saya kerja sama Pak Kadadi seperti urusan. Pak Kadadi itu spesialisnya hanya untuk ini ya dermaga. Jadi saya di beliau, Pak Bel bisa nggak kita kembangkan, karena saya kan biaya dermaga, kadang-kadang orang minta saya di gedung, saya nggak punya orang, oke, kita buat di sisi gedung. Saya join sama Pak Bel, kita bersetujuan, kita buatlah program-program kerja. Alhamdulillah sekarang kita dapat proyek gedung ada 4 ya, dan sudah lagi jalan sekarang rumah sakit di Padang Panjang. Kita kejar seperti itu, kita buat satu perencanaan, kita lempar, akhirnya ya, memang kita belum main ke pemerintah, kita lebih banyak ke swasta. Jadi alhamdulillah kita sudah dapat 5, ini yang 5. Besoknya kita akan ke Pekanbaru, rumah sakit juga. Nah, harusnya begitu ya. Jadi Pak Kadadi melihat ada perubahan, bahkan tidak akan smooth jalan perusahaannya kalau hanya ambil bidang dermaga dan jalan saja. Jadi dia harus juga mengembangkan pekerjaan gedung. Nah, ini tujuan quality manajemennya. Maka dia perlu orang, kita susun, dan alhamdulillah kita dapat pekerjaan. Ya. Yang ketiga komunikasi. Nah, ini saya katakan komunikasi yang baik untuk menghasilkan atau menghilangkan rasa takut. Ya, kadang-kadang ini karyawan tahu itu yang dilakukan salah, tapi dia nggak berani ngomong. Ya, padahal kalau dia ngomong
akan terjadi perubahan terhadap sistem manajemen. Tapi karena dia karyawan, dia takut, yang harus dihilangkan. Jadi komunikasi yang baik akan menghasilkan penghilangan rasa takut. Ya, dia nggak perlu takut kalau memang itu benar, karyawan harus boleh mengutarakan ide-idenya. Ya, di waktu konsultan saya dulu juga gitu. Ya, saya jelaskan. Jadi kita dapat info, kalau nggak salah kita merencanakan ini satu kawasan di daerah Jambi, mungkin ada yang di daerah Jambi, apa namanya, Pulau Sangkar, Pulau Sangkar. Jadi sudah ada kawasan rumah gadang, jadi dia ingin buat tempat rekreasi. Nah, saya belum pernah ke sana, jadi betul kalau kita ada yang orang Jambi, kita diskusi, jadi menurut Anda gimana? Berapa target kalau menjadi daerah wisata? Apakah mungkin itu dikembangkan dan akan mungkin ada orang yang akan datang? Kita diskusi. Nah, akhirnya kita keluarkan satu ide ini ya, oret-oret ide awal. Ya, saya serahkan ke yang beliau. Tolong Anda oret-oret karena Anda yang tahu daerah itu. Nanti kita akan diskusikan. Nah, akhirnya alhamdulillah ide itu diterima oleh pemerintah daerah ya, pemerintah daerah. Nah, ini yang penting sehingga memberikan suatu rasa bagaimana seorang karyawan yang idenya diterima dan itu diwujudkan dalam bentuk desain dan itu dilakukan dalam bentuk fisiknya, akan luar biasa, akan meningkatkan rasa optimisme yang bersangkutan sehingga dia akan lebih bergairah untuk mengerjakan apapun yang kita tugaskan. Itu penting ya, itu penting meningkatkan kegairahan karyawan ya. Jadi perlu komunikasi yang baik terhadap seluruh ini yang berada dalam perusahaan kita. Yang kedua, ketakutan membuat karyawan enggan menyuarakan pendapat atau mempertanyakan kebijakan, prosedur dan keputusan. Pasti kalau sudah takut mereka nggak mau ngomong. Ngapain ngomong, nanti disuruh kena semprot dengan pimpinannya. Itu kan enggak ya. Jadi itu kita nggak boleh, pimpinan nggak boleh memberikan rasa takut berpendapat kepada karyawan. Ini bisa kita mulai dari yang kecil-kecil saja. Jadi seharusnya memang kita biarkan dan kita menyuarakan. Silakan mereka memberikan pendapat sehingga mana tahu pendapat itu memang berguna bagi perusahaan. Ya. Yang ketiga, karyawan juga harus mengetahui kegunaan dan pentingnya karya yang dihasilkan. Ini ya, jadi karyawan juga harus mengetahui kegunaan. Jadi kalau sudah kita ingin mereka sudah bersuara, ya memberikan pendapat dan mereka tahu kegunaan dari penting karya yang dihasilkan itu akan memberikan motivasi pada karyawan. Yang keempat, salah satu strategi yang efektif mungkin berupa jalur komunikasi terbuka yang memungkinkan akses langsung bagi karyawan mana di tingkat pun untuk menghubungi manajemen atas mengenai ide perbaikan. Kita tahu kan ada stagnan terhadap ide-ide, sebenarnya ide itu bisa tuh datangnya dari karyawan dari bawah. Tapi karena nggak ada ruang untuk mereka berdiskusi dengan kita, ya itu nggak akan jalan. Ya, ini yang penting. Jadi saya nggak setiap hari Jumat di perusahaan saya itu dulu kita buat coffee break setiap Jumat pagi. Coffee break itu ya berbaur semua, mau arsitek, tukang gambar apa semua berbaur. Nah, diskusi ini ada di menurut kamu, menurut akhirnya keluar aja idenya dengan hasil diskusi itu ya. Itu akan lebih mudah, memudahkan dan lebih efektif untuk menentukan strategi-strategi desain ya, karena saya di strategi desain yang sebetulnya tertutup atau terclose bagi para arsitek untuk mendesainnya. Tapi karena begitu kita berpasti dengan baik, ya itu akan lancar saja. Oke, kalau gini gimana Pak? Kalau gini gimana Pak? Nah, keluar ide-ide yang baik. Ya, ini pentingnya suatu komunikasi dan protokol itu. Dari kontraktor juga gitu. Mungkin ya. Kita akan diskusi, jadi kita gunakan apa namanya framework yang kita gunakan yang aplikasi bagian yang mungkin ruginya di awal ya, karena rugi di awal mahal ya, tapi pada saat pelaksanaan karena ininya banyak kita bisa efektif Pak. Pertama waktu, tukang-tukang nggak perlu lagi buat ini karena udah aplikasi tinggal pasang, besok bongkar nggak perlu dibongkar jadi waste material atau tidak jadi material terbuang karena dia
sudah aplikasi kita gunakan lagi bisa cetakan sudah panen. Nah, itu juga ide-ide yang baik ya dalam menciptakan TKM dalam sistem yang keluar dari TKM mengakui bahwa pendekatan tim tidak boleh terbatas pada tim internal organisasi, tapi harus mencakup vendor dan pelanggan eksternal di bawah payungnya. Ini pentingnya, kita nggak mau tahu ya, walaupun kita ada subkon, ya begitu dia sub ke kita, dia harus ikut, harus tunduk terhadap perencanaan TKM yang kita buat ya. Baik maupun vendor ya, maupun vendor ya, biasanya kalau umpamanya electrical kan biasanya vendor yang masuk kita ya. Harusnya di dalam kontrak itu dibuat. Jadi saya ikut panitia tender di Malaysia itu pembuatan gedung FIB di Malaysia itu untuk di sebagai tim. Luar biasa. Ternyata vendor maupun distributor lain begitu masuk ke dalam perusahaan yang menang ada kontraknya, sehingga tujuannya apa? Karena main kontraktor akan bisa melihat progres, bisa melihat perencanaan dari masing-masing vendor atau subkonnya. Ya, jadi tidak lepas memang terkontrak dan dia harus ikut aturan daripada main kontraktor. Nah, itu yang paling benar. Ya, sehingga kita bisa juga mengevaluasi kerja-kerja daripada vendor maupun subkontraktor. Yang kedua, tanggung jawab utama dari tim kualitas adalah untuk mengidentifikasi bidang perbaikan dan alasan untuk masalah tersebut. Jadi kalau ada masalah, makanya itulah tujuan daripada kerja tim. Ya, kita akan lakukan bagaimana perbaikan-perbaikan itu tidak mengurangi kualitas yang ingin kita capai. Yang ketiga, setelah ini tim harus memiliki tujuan spesifik untuk perbaikan. Setelah kita evaluasi, maka kita buat tujuan spesifiknya daripada perbaikan tersebut. Tapi kunci utamanya tetap quality harus tercapai. Ya. Yang keempat, solusi untuk mengatasi penyebab masalah harus diterapkan. Ya, kalau sudah dapat ada permasalahan, misalkan ya ini banyak nih mutu biasanya dalam proses pengocoran beton ya. Ternyata mutunya nggak tercapai. Nah, harus dibuat secara cepat antisipasinya. Ya, jangan ditunggu. Untuk dunia konstruksi jangan ditunggu. Kita buat secara cepat. Itu kalau sudah dapat solusinya, kita lakukan perbaikannya. Ya. Dan itu bisa mengatasi masa-masa selanjutnya. Yang terakhir, setelah solusi membuktikan keefektifannya, standar baru harus dikembangkan dan terus dilacak. Umpamanya kalau mutu beton nggak dapat, apa ininya? Mungkin sistem desainnya yang salah atau kebanyakan kerikil dan seterusnya. Ini harus cepat diantisipasi ya, oleh tim ya, sehingga betul-betul mencapai mutu. Ya, kalau sudah tercapai, ya itu dijaga dan kalau boleh kita kembangkan, ya kita kembangkan seminim mungkin untuk mengurangi biaya yang terjadi terhadap perbaikan. Itu pentingnya kerja tim dalam TKM. Kepuasan pelanggan. Langkah pertama adalah mencapai kepuasan pelanggan dalam mendefinisikan kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam kemudian menerjemahkan kebutuhan ke dalam standar. Ya. Jadi ini biasanya kalau umpamanya di kontraktor kan sudah ada ini kan, di dalam RKS sudah terbunyi ya, jadi standar sandingan oleh owner seperti apa itu yang harus kita terapkan. Organisasi harus mengadopsi program pengumpulan informasi yang mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Ya. Kepuasan pelanggan dapat dicapai dengan menerapkan langkah-langkah untuk membuat pelanggan internal ataupun eksternal menyadari ya, inisiatif manajemen kualitas organisasi. Itu menentukan harapan pelanggan, mengukur tingkat kepuasan pelanggan, mengambil tindakan untuk meningkatkan kepuasan. Ya. Kalau di luar negeri ini di dunia konsumen ini dijalankan. Jadi waktu di Malaysia itu kan saya banyak Malaysia dari tahun 37 sampai 2002 sampai 2015 saya masih di sana ya. Itu mengajar juga di sana. Itu memang luar biasa penerapan ini. Jadi begitu kita bisa mengingin apa bisa mengeluarkan keinginan daripada itu memang perusahaan ini betul-betul menjaga kualitasnya. Itu bukan main-main. Saya kira itu berlaku begitu
akan tender kemudian di tempat pemenangan untuk proyek yang diikut selanjutnya, ya. Jadi ini akan diisi dan itu ada sertifikat yang dikeluarkan oleh sertifikat intern untuk semua pelanggan. Jadi bukan hanya sebetulnya si kontraktor yang mengerjakan, ya. Dan pahamnya kita ikut tender, kita kalah. Nah di Indonesia kan itu lemah, kita kalah ya sudah. Padahal yang pengikut tender ini kan mengeluarkan duit. Nah, mengumpulkan data, kadang hanya jaminan dikembalikan. Kita nggak menghargai orang, ya panitia tidak menghargai orang, atau user tidak menghargai orang. Jadi kalau di masa enggak, jadi kalau 9 orang, satu menang, yang 8 kita buat, terima kasih, dan buat sertifikat Anda telah dengan baik mengikut tender, cuma belum beruntung menang, tapi itu dibuat sertifikat. Luar biasa penghargaan bagi kontraktor yang kalah. Ya, awalnya mau marah karena memang banyak duit yang keluar, tapi karena diberikan sertifikat penghargaan oleh si owner, luar biasa jadi ini. Nah, itu juga bisa digunakan nanti begitu dia ikut tender tempat lain. Itu harusnya dicontoh ya, di owner-owners kita. Ya, saya sempat berdiskusi dengan para PU ya. Coba dibuat kayak gitu Pak, itu bagus. Ya, jadi teman-teman juga yang kalah juga nggak merasa sedih ya. Nggak merasa sedih walaupun capek dia menyusun dokumen-dokumen, tapi dengan penghargaan yang Bapak berikan itu nanti luar biasa. Ya. Itu perbaikan terus-menerus. Nah, total TGM yang disebut sebagai pelajaran bukan tujuan ya, TGM bukan tujuan tapi pelajaran. Apa kita capai ya kita terus lakukan perbaikan. Itu siklus Penduduc X atau PDCA adalah prosedur sistematis untuk meningkatkan metode prosedur dengan berfokus pada perbaikan dan mencegah cacat. Plan kita lakukan, kita buat rencana, kita lakukan, dulu cek, ya, dan ini ulang kembali. Nah ini harusnya siklus ini harus dilakukan untuk proses yang pada suatu proyek. Kan bulan Maret, ya kan? Ada yang bicara, ada yang tidak termut. Bulan lalu Saya tidak bisa melihat. Kalau di bulan ini Oke, yang ketiga menilai catat biasanya lebih murah daripada pendekatan kas mencoba setelah faktor menentukan catat. Ya, jadi jangan sampai kita mendapat catat yang dulu, kalau bisa kita hindari. Jadi ini yang penting ya dalam proses perbaikan. Kalau sudah tahu proses ini akan terjadi cacat, ya jangan kita lakukan, coba menghindari. Jangan sampai sudah cacat baru oh ya cacat, tidak mau. Ya, maka itu perlu perbaikan terus-menerus dalam proses PPM. Yang keempat, peningkatan berkelanjutan bukan fokus pada proses sehingga dapat diubah menjadi lebih efisien. Ya. Dan yang terakhir, tingkat keberhasilan dapat ditentukan dengan membandingkan kemajuan terhadap kriteria tertentu. Ini perbaikan dalam siklus proses. Ya. Jadi kita SPC, statistikal proses kontrol daripada proses. Tim peningkatan kualitas harus dari perwakilan integrasi dan misalkan kualitas dan mengusulkan solusinya seperti apa. Ya. Solusi yang diusulkan pun harus disaring dan solusi terbaik harus dapat diimplementasikan. Nah, jangan nanti ada masalah di lapangan, solusinya banyak tapi nggak ada yang bisa diterapkan. Ya. Jadi kalau umpamanya ada solusi permasalahan di lapangan, ya kita akan cari mana yang paling baik. Dan itu harus betul-betul diterapkan. Jangan hanya untuk mencari solusi, enggak, tapi enggak harus dicoba, ya harus dilakukan. Yang terakhir, berapa alat dapat digunakan oleh tim peningkatan kualitas untuk membantu proses pembelajaran. Alat ini termasuk histogram, diagram sebab akibat, lembar periksa, diagram Pareto, grafik dan seterusnya. Ya.
Jadi biasanya untuk peningkatan proses, kalau ada masalah ya kita lakukan di lapangan, apa sih sebabnya, apa akibatnya. Bagaimana proses pemeriksaan, bagaimana proses pelaksanaan seterusnya. Itu kita evaluasi sehingga kita tahu bagaimana menentukan perbaikan. Ya, itu fokus pada karyawan, untuk pemberdayaan karyawan. TKM memandang kepuasan karyawan sebagai faktor penting dalam meningkatkan kontribusi setiap karyawan. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi memang TKM ini lebih banyak bagaimana meningkatkan kemampuan karyawan dalam menjalankan TKM. Ya. Yang pertama, memandang kepuasan karyawan sebagai faktor penting dalam meningkatkan kontribusi setiap karyawan. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan, ya, dengan memberikan bonus, dengan memberikan reward dan seterusnya. TKM menganggap karyawan sebagai pelanggan internal yang bertukar informasi dan layanan dengan perusahaan. Jadi karena sistem total manajemen menganggap bahwa karyawan itu seharusnya sebagai pelanggan internal, pelanggan kita dalam perusahaan. Ya. Untuk kita bisa melakukan tukar pikiran atau informasi untuk melakukan perbaikan pada perusahaan dalam perusahaan. Itu yang harusnya terjadi, tidak sebaliknya. Ya. Yang ketiga, akibatnya setiap karyawan harus berusaha memuaskan pelanggan internalnya. Ya, maksudnya pelanggan harus bisa memberikan kepuasan kepada pimpinan. Ya. Kalau enggak ya nggak akan berjalan TKM. Ya. Yang keempat, manajemen harus membuat lingkungan kerja terbuka sehingga komentar yang jujur dapat diberikan tanpa takut akan ada hukuman. Nah, ini ya. Jadi kita harus terbuka kepada karyawan ya. Ya ini sebenarnya peran daripada pimpinan. Kalau pimpinan yang sakit ya susah juga mau buat lingkungan kerja terbuka. Ya. Justru karyawannya takut. Itu manajemen harus mendorong saran dan prosedur harus dikembangkan untuk mengambil tindakan atas saran. Ini yang ini ya. Jadi kalau waktu saya itu saya buat silakan. Ya, di samping kita ini saya buat dalam 1 tahun pamer karya yang bisa memasukkan proyek ya kita berikan bonus ya. Dan kita minta yang bersangkutan langsung sebagai leader ya seperti itu dan itu juga efektif ya. Dalam satu konsultan ya. Dalam kontraktor juga seperti itu. Jadi banyak hal memang kita bisa jadi ada gangguan. Ya. Jadi ini pemberdayaan karyawan ya. Saya ulang lagi tadi juga peran pimpinan harus besar sehingga memang pemerintahan ini bisa berjalan dalam proses PPM. Kan kita sebagai karyawan, sebagai pimpinan begitu datang ke perusahaan, pada masa karyawan sudah takut. Ya. Atau dalam rapat-rapat ada permasalahan di rapat ya, langsung kita menyalahkan karyawan ya, itu juga agak rumit. Ya. Kita harus mencari solusi bagaimana mengantisipasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Terakhir, keterlibatan pemasok. Nah, ini TKM ini saya katakan susah itu diterapkan kalau kita nggak bisa mengarrange pemasok atau vendor. Pertama, TKM harus memperhatikan pemasok atau vendor dari suatu organisasi. Ya, kalau kita sudah seperti cerita saya tadi, kalau di Malaysia memang ini ada kontraknya dan itu diketahui oleh ini owner, ya pemasoknya siapa, pemasok besi siapa, pemasok listrik siapa dan itu memang dia terkontrak dengan main kontraktor, tapi harus diketahui oleh user. Karena kita nggak mau nanti kontraktornya dalam pelaksanaan di lapangan, ya terjadi keterlambatan kerja. Oh langsung ya gimana sih memulai user yang vendornya belum masuk ini AC ya nggak bisa kayak gitu karena dia sudah terkontrak. Makanya di sini dalam pelaksanaan kontrak konstruksi pemasok dan vendor memang dia terkontrak dengan main kontraktor, tapi dia diketahui oleh Apa? User oleh Udah calon siapa? oleh pemilik. Ngomongin jangan.
yaitu mempertahankan hubungan dekat dan jangka panjang dengan pemasok menghasilkan pencapaian ekonomi dan kualitas terbaik. Jadi kalau kita bisa merangkum vendor organisasi dalam suatu organisasi atau pemasok organisasi dan menghasilkan suatu hasil yang baik, pasti hubungan kita dengan yang bersangkutan akan panjang. Dan ini harus kita jaga. Ya. Jadi mempertahankan hubungan dekat jangka panjang dengan pemasok untuk masa pencapaian ekonomi yang kualitas terbaik, yang terbaik. Karena kalau kita sudah bisa kita masukkan dia di dalam perusahaan kita anggap dia anak perusahaan kita, ya walaupun dia sebetulnya vendor atau pemasok, kita ikutin, kita buat aturan-aturan yang sebetulnya tujuannya untuk meningkatkan hasil. Kalau saya itu tercapai, kita pasti akan menjaga hubungan yang baik dengan bersangkutan. Banyak keuntungan, ya dari segi biaya kita akan dapat kualitas harga yang termurah. Kalau kita nanti ada proyek yang lain, pasti karena kita sudah begitu dekat dan kita sudah paham, kita menganggap dia adalah dalam satu organisasi kita akan lebih mudah kita mengarrange. Ya, itu maksudnya. Yang ketiga, mempertahankan hubungan dekat dengan pemasok, membantu mereka untuk memilih pemahaman yang baik dan merasakan kebutuhan pelanggan mereka. Nah, kita anggap kita pelanggannya, ya. Begitu pemasok kan kita pelanggannya, bukan user, karena kita yang mengambilnya. Nah, makanya kita harus bisa membantu mereka untuk memiliki pemahaman bahwa kita sebetulnya pelanggan ingin mendapat hasil yang terbaik daripada vendor yang kita tuntut. Itu maksudnya. Yang keempat, TKM menekankan pentingnya menjaga hubungan khusus dengan pemasok, ya bukan dari segi biaya, tapi dari segi kerja dan seterusnya. Dan terakhir, TKM menekankan hal ini dan menyatakan bahwa akhir praktik pemberian bisnis hanya berdasarkan level harga. Sebaliknya, meminimalkan total biaya dengan bekerja sama dengan satu pemasok. Nah, ini yang penting. Ya. Jadi kita harus tekankan dengan pemasok. Sebetulnya akhir praktik daripada pemberian bisnis ke pemasok itu hanya berdasarkan label harga. Sebetulnya bukan itu. Tapi sebaliknya sebetulnya. Dengan kita bisa menjaga mereka dan meminimalkan total biaya dengan bekerja sama dengan satu pemasok mencapai satu tujuan. Oke, saya pikir saya cukupkan di sini dulu. Nanti kita kembangkan lagi manfaat TKM dalam industri konstruksi ya. Saya pikir saya cukupkan sampai materi ini ya. Slide-nya bisa dikirim Pak. Ya nanti akan saya kirim ke kirimnya kemana? Saya kirim ke ketua ya. Iya Pak, ke ketua. Oke. Saya kirim ke ketua ya, nanti ketua bisa ini. Oke, silakan kalau ada yang masih bertanya, masih ada 3 menit. Oke, kalau masih ada 3 menit, mungkin saya bisa masih menjawab. Kalau nggak ada ya kita tutup. Nanti saya kirim slide-nya ke Rizka ya. Boleh Pak. Boleh Pak. Oke. Pak mau nanya Pak, kalau untuk minggu depan kita kuliah apa enggak ya Pak? Enggak. Minggu depan ada tanggal berapa? Berarti kita setelah Lebaran Pak. Habis Lebaran kali ya. Karena Senin depan sudah tanggal 8 rasanya ya. Iya Pak. Nah, tanggal 8 rasanya enggak mungkin lah nanti saya dibilang terlalu rajin tanggal 8 masih kuliah. Orang udah libur tanggal 5 udah libur. Lebaran aja Pak. Ya, habis Lebaran aja ya, tapi saya nggak boleh kampung, saya di Padang saja. Minta tolong Rizka nanti habis raya dijadwalkan kembali kapan waktu saya ya, dan jamnya didiskusikan dengan teman-teman dulu. Iya Pak. Kalau tetap di hari Senin beda jam aja gimana Pak? Oke, nggak apa-apa. Hari Senin nggak apa-apa, beda jam. Asal jangan Rabu, jangan Kamis, Jumat, Sabtu ya. Saya minta Kamis, Jumat, Sabtu karena saya masih di proyek di Padang Panjang. Ya Pak, nanti konsep jadwalnya Pak. Kalau kalau boleh hari ini aja cuma Pak. Izin bertanya Pak. Ya. Kalau untuk selanjutnya Pak, jadwal kuliahnya gimana Pak di luar bulan Ramadan Pak? Nah itu yang saya minta diskusikan sama Rizka. Tentukan, rembukan dengan teman-teman. Kecuali hari Rabu, Kamis, Jumat saya full. Rabu saya dari pagi sampai sore ngajar D3 S1 full. Kalau di luar biasanya kalau jam kerja nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Kalau biasanya kalau dulu saya hari Sabtu
Biasanya kalau di luar Ramadan itu udah balik ke jadwal malam biasanya ya Pak? Jam 7 atau jam 8 biasanya, Pak. Oh boleh, nggak Bisa, apa-apa. Malam silakan. Nah, makanya boleh. Cuma diskusikan dulu sama teman-temannya. Nanti saya bisa langsung dapat jadwalnya. Ya, Rizka. Iya Pak. Bisa ya? Kalau saran Reska mumpung masih dosen kan masih belum banyak yang masuk Pak. Mungkin bisa di hari yang sama tapi jadwalnya jadi malam Pak. Cuma nggak tahu saya. Yang manajemen keuangan project saya juga ngajar hari apa? Untuk Ibu Eva ngajar atau gimana, Pak? Bu Eva kayaknya Sakit. masih ragu saya. Oh. Ya. Karena Soalnya kan ada mata kuliah yang lain juga saya sama itu Bu Eva, dapat Pak. Bu Eva kemarin dikonfirmasi sama yang balas WhatsApp Reska mungkin anak atau suami Pak, kata mata beliau kuliah apa tuh?